Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dalam ibadah live streaming. Biasanya kita hadir di gereja dalam ibadah ini, tapi karena suasana masih memprihatinkan, jadi kita bertemu di rumah masing-masing. Nats yang mendasari apa yang saya bagikan terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-16 ayat 21 saja. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami agungkan dalam Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Yesus adalah Allah sejati, tapi di sisi yang lain Engkau adalah manusia sejati. Keilahian dan kemanusiaan Yesus yang sejati bertemu di kayu salib. Biarlah Tuhan, hari-hari mendatang ini kami akan masuk di dalam penghayatan pelayanan Yesus, sengsara atau penderitaan yang Yesus harus alami sampai kemudian ia mati di kayu salib. Bapa di dalam sorga, pada minggu pertama bulan Maret ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari yang ada di hadapan kita ini, kita mengarah kepada Jumat Agung yang akan datang. Nah, sekarang kita ada di dalam penghayatan, yaitu masa sengsara atau penderitaan yang Yesus alami sebagai manusia sejati. Hal apa yang kita bisa renungkan, kita hayati bersama-sama, yaitu mari kita melihat sebagai umat Allah yang sudah dipanggil, diselamatkan, dan kita dilengkapi firman Allah dan diutus di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Poin yang pertama yaitu Jesus Ministry atau pelayanan Yesus. Sejak Yesus remaja, maka ia belajar bagaimana melayani keluarga. Di sana ada Bapak Yusuf, ada Ibu Maria, kemudian Yesus juga mempunyai adik-adik. Dari pernikahan Yusuf dan Maria lahirlah ada 5-6 anak, di antaranya ada perempuan. Di antaranya ada Yakobus. Ada banyak penafsir bahwa yang menulis surat Yakobus di belakang sesudah Ibrani itu saudaranya Yesus dalam keluarga. Nah, jadi pelayanan Yesus itu dimulai di dalam keluarga. Saudara, dia mempunyai tugas tanggung jawab yang besar. Karena kemudian Alkitab juga memang tidak menceritakan lagi tentang Yusuf. Ada kemungkinan bahwa Yusuf kemudian meninggal dunia setelah Maria melahirkan anak yang terakhir. Setelah itu apa yang terjadi? Yesus sebagai anak yang paling sulung, Yesus anak yang paling besar, maka dia mempunyai burden, punya beban untuk mamahnya, untuk adik-adiknya, harus menghidupi mereka ini. Saudara, ini artinya bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja, maka pelayanan yang pertama yang harus dilakukan itu ada di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Baru sesudah itu terlibat di dalam pelayanan di gereja, di mana kita menjadi anggota. Kalau sampai saya mengucap syukur ada para pelayan, kurang lebih jumlahnya 150-an, itu sudah dimulai pelayanan di dalam rumah tangga atau keluarga masing-masing. Suami melayani istri, anak-anak. Istri melayani suami, melayani anak-anak. Anak-anak melayani papa, melayani mama dalam tugas tanggung jawab. Saya tahu ada rumah tangga punya teteh, punya mbak, punya bibi, tapi tidak bisa mengandalkan mereka. Bagaimanapun tetap keluarga harus berbagi tugas satu kepada yang lain. Nah, saudara-saudara, ini berarti bahwa pelayan Allah
harus siap sedia melayani kapan saja. Tidak boleh tawar-tawar. Di mana saja, dalam bidang apapun, nggak jadi masalah. Jangan sekali-kali kita memilih pekerjaan atau pelayanan, pekerjaan Tuhan, mengandalkan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah saudara-saudara, poin yang pertama, pelayanan Yesus. Selama Allah memberikan waktu dan kesempatan kita hidup, mari kita terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi setelah kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, tetapi glorify Him, mempermuliakan Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu Yesus membuktikan ketaatannya kepada perintah Bapa dengan apa nih? Jesus sacrifice. Yesus memberikan dirinya sebagai korban persembahan. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10, surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10, di sana ditekankan tentang hal apa ini? Kasih harus diekspresikan. Kasih harus dinyatakan. Kepada siapa? Pertama memang kepada keluarga, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita bergabung dalam keluarga itu. Nah, keluarga mempunyai rumah. Apa itu rumah? Tempat berkumpul keluarga yang terlindung dari hembusan angin malam, terik sinar matahari, terlindung dari kuman yang banyak bergerak di luar. Rumah tangga bersekutu bersama-sama, di mana para suami di sana berdiri sebagai imam Allah. Maka suami, kepala rumah tangga, bertanggung jawab di hadapan Tuhan keselamatan istri, anak-anak. Tapi ada juga kan para suami yang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Maka ibu sekarang mempunyai double function, mempunyai tugas tanggung jawab double. Tapi ibu-ibu, percayalah, suami sudah pulang, tapi ada Yesus dalam keluarga, dalam rumah tanggamu. Amin. Dia bertanggung jawab dengan segala kebutuhan yang ibu dan anak-anak perlukan. Bagaimana caranya? Saya kembalikan hanya bisa berdoa, berharap Tuhan yang ikut campur tangan dalam segala perkara. Nah, oleh karena itu saya mengucap syukur dalam suasana sedemikian rupa ini. Sekarang ada banyak filantropis, hartanya dia dapat, dia punya rezeki, banyak berkat. Sekarang inilah this time. Untuk apa? Memperhatikan sesama manusia. Sampai saya kagum kepada orang-orang yang sudah diberkati. Itu berapa miliar dibelanjakan untuk membeli sembako. Kemudian dibagikan kepada warga masyarakat. Saya suka diundang di pabrik. Saya suka humor dengan pimpinan, para staf, juga bos, owner kalau hadir. Ada yang tidak senang kepada saya. Kemudian saya tidak diundang lagi di pabrik ini. Enggak apa-apa. Pokoknya saya sudah menyampaikan tentang kasih Allah kepada mereka. Tapi puji Tuhan, berapa banyak yang saya kenal, owner, para pemilik perusahaan ini care. Sampai jalan saya dengar itu di aspal. Warga masyarakat sekitar diberikan air dari pabrik. Pabrik kan punya sumur artesis, tiap sudut itu dipasang sumur artesis. Sumur warga akhirnya menjadi kering. Tapi saya bersyukur untuk para pimpinan perusahaan, pimpinan pabrik yang memberikan sumbangan air. Gereja, kita juga dulu menyumbang air ke warga tetangga gereja. Ya, puji Tuhan, itu yang kita bisa lakukan. Saudara, ini satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Dan di dalam Amsal 19 ayat 17, Amsal 19 ayat 17, di sana dikatakan apa nih? Amsal 19 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Amsal, maaf saya belum catat ini. Amsal pasal 19
Ayat 17 katakan demikian, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Puji Tuhan. Saudara, dalam suasana virus yang makin merajalela ini, saya mengucap syukur di luar negeri, tapi juga di Indonesia, orang-orang yang sudah diberkati dan mereka anak Tuhan, mereka menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Bukankah ini ekspresi kasih yang ada di dalam diri mereka? Ya, memberikan empati kepada mereka yang lemah. Dan di sini dikatakan bahwa Allah tidak pernah berhutang kepada seorang pun. Allah akan membalas tepat pada waktunya. Ya, ada juga di India pernah diceritakan ada satu wanita, tidak kaya dia, bahkan dari keluarga sederhana, tapi dia memberikan sacrifice, memberikan seluruh hidupnya untuk melayani orang-orang yang sengsara di India. Saudara tahu siapa namanya? Bunda Teresa. Ya, anak kami Lydia udah 2 kali ke kota ini nih, tapi belum sempat datang di museum Bunda Teresa. Saya kagum melihat sepak terjang Bunda Teresa, sampai kemudian setelah sekian puluh tahun melayani akhirnya meninggal dunia. Dan saya mengucap syukur bagaimana pemerintah India itu meliburkan itu hari nasional di dalam pemakaman Bunda Teresa. Kemudian muncul lagi tokoh yang lain yang namanya Sadhu Sundar Singh. Saya kagum kepada mereka-mereka ini. Berani memberikan hidupnya untuk orang lain. Bagaimana saudara dan saya? Mari kita saling memperhatikan. Mungkin di gereja kita ini memang ada orang-orang yang perlu kita limpahkan berkat yang kita terima. Walaupun mungkin kita pas-pasan. Dalam situasi ini, saya dan Ibu Cucu sepakat, walaupun itu tidak besar, tapi kami menyisihkan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh memberikan berkat kepada mereka. Karena mereka biasanya tiap hari dagang, tiap hari buat kue, kemudian dititipkan di warung, di toko. Karena sudah berapa minggu nih, tidak ada kegiatan. Karena instruksi dari wali kota harus tinggal di rumah. Oh, tidak gampang suasana itu. Saudara, mari kita melihat kepada Jesus sacrifice, pengorbanan Yesus memberikan dirinya menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45, bahwa anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan di dalam kiprah pelayanan, ia memberikan hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, aplikasi dalam hidup kita hari lepas ke sehari, mari kita memberikan impact, memberikan pengaruh. Bukan pengaruh buruk, tapi pengaruh yang baik kepada orang di sekitar kita. Mari kita saling berkorban satu kepada yang lain. Mari kita baharui sikap hidup kita. Suami, istri, mari kita membuktikan cinta kasih satu kepada yang lain. Siap sedia di dalam memberikan empati kepada orang di sekitar kita. Baik waktu, baik itu uang, baik itu tenaga. Karena kematian Yesus juga menyelamatkan salah satu pencuri yang akhirnya beriman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah segenap eksistensi hidup Yesus Kristus menggenapi banyak hal. Di antaranya menggenapi nubuatan para nabi perjanjian lama. Ketidakberdosaan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Dia Allah sejati yang telah menunjukkan kerendahan hatinya, menderita atau sengsara sampai mati di kayu salib. Itulah sacrifice, itulah pengorbanan terbesar yang Yesus lakukan untuk umat manusia abad ke abad, generasi ke generasi. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, hari-hari yang ada di hadapan kami masih mencekam. Kalau kami mendengar berita
masih banyak jatuh korban di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun kami juga mengucap syukur ada banyak orang yang tertular COVID-19 ini, kemudian mereka dinyatakan sembuh, dites 2 kali, dan ternyata memang sudah sembuh, sehingga mereka boleh pulang ke rumah, berkumpul kembali dengan keluarga. Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah suasana yang tidak enak ini, kami boleh merenungkan kebenaran firman Allah, bahwa kami juga dituntut adanya pengorbanan-pengorbanan, seperti yang Yesus lakukan sejak dahulu. Bahkan waktu Yesus mati di kayu salib, ia tanggung semua sakit penyakit. Dan kami, manusia Allah, manusia yang beriman kepada Tuhan Yesus, memerlukan perlindungan, memerlukan pertolongan hari lepas ke sehari. Biarlah kami akan buktikan dalam keluarga, dalam rumah tangga, saling berkorban satu kepada yang lain, untuk saling menopang, saling menghibur, saling melindungi. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.